Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah istiqamah dalam kajian ilmu setiap pagi bersama MKI, mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan keberkahan untuk kita semua, menjadi jalan yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu bihi tariqan al jannah. Dan siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan ya kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu kita umat di akhir zaman ini yang mudah-mudahan termasuk umat yang selalu dirindukan beliau, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi setia cinta kepada beliau, kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan inilah yang disebutkan oleh sahabat Nabi ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukanlah kami juga adalah saudaramu? Bukan, kata Rasulullah, yang menjadi disebut dengan saudaraku adalah kitalah umatnya yang di akhir zaman ini tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi tetap tegak di atas sunnah-sunnahnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa, uh, di setiap pagi kami selalu mengajak usini wa iyyakum ya taqwa Allah, mewasalkan diri saya pribadi juga jemaah semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan salah satu yang bertakwakan adalah kita berinfak sedekah di tiap pagi menjadi sebuah amalan rutin, amalan yang istiqomah setiap pagi kita jalankan. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih tentang kajian ruqyah bersama guru kita Ustaz Salah Abu Bakari, dan tema tentang jin khadam yang kemarin sudah kita bahas ya. Insya Allah kemarin sudah membahas bagaimana bedanya antara jin khadam dengan jin qarin. Dan di pagi ini insya Allah kita akan masih melanjutkan tentang tema itu, tapi insya Allah kita akan juga melengkapinya dengan deteksi ya. Karena ini kita akan mencoba mendeteksi kehadiran bangsa jin bangsa jin khadam ya dalam tubuh kita dengan cara nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zahal bagaimana cara mendeteksinya, dan terus mudah-mudahan juga menjadi sebuah terapi bagi kita semua, tidak hanya yang mengalami gangguan, mudah-mudahan juga yang ada penyakit atau ada kesulitan lainnya, hambatan-hambatan yang lain dalam tubuh bisa disembuhkan dengan wasilah ruqyah syar'i. Assalamualaikum Ustaz Zahal, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari, alhamdulillah syekhuna. Hadir. Insya Allah kita akan masih ngebahas tentang ini ya, Ustaz ya, tentang jin khadam ya. Nah, Tafadhol mashkur Ustaz. oh langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia
yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmat besar ya kepada kita semua. Sampai detik ini mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Ini tentunya adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai kita adalah orang-orang yang lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengawali perjumpaan kajian yang mulia ini dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung. Kita menjadi umat yang bangga ketika ditakdirkan Allah sebagai umat Rasulullah SAW. Kita juga merasa sayang dan rindu kepada Rasulullah. Namun apa bukti dari itu semua? Salah satunya adalah kita jalankan sunnahnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini menjadi bukti kita ini adalah umat yang memang kita merasa bangga menjadi memiliki seorang yang sangat luar biasa di dunia ini, yakni Rasulullah SAW. Tentunya kita juga berharap Allah jumpakan kita kepada Rasulullah di sorga. Amin, Allahumma amin. Kepada para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, nih Masya Allah Ustadz Selo, Ruandanu, Ketum, udah nongol pagi-pagi nih udah. Dan para guru-guru di MKI ya, ini Ustadz Khalis nih, Ustadz Khalis Bakri, terus para pengurus yang lainnya, guru-guru yang kita tahu semua di sini, ada Ustadz Babai Haikal Hasan Baros, ada Ustadz Tuan Guru Suparman Fajar, Ustadz Dodi Al-Jambari, Ustadz Khairul Alam, Ustadz Saifullah, dan para pengurus semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, namun nggak mengurangi rasa hormat saya. Taib jamaah, langsung kita dalam sebuah pembahasan, dan dalam hal ini saya sampaikan kepada Ustadz Khalis juga, insya Allah akan ada kembali praktek ruqyah di penghujung, dan jamaah juga siapkan pertanyaan-pertanyaannya karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Terkait khodam, seperti apa yang saya pernah sampaikan bahwasanya dari mana khodam itu bermula, ternyata permulaan awalnya ini dari keturunan-keturunan kita sebelumnya. Sangat banyak sekali orang-orang di sekitar kita nih, ya, yang saya banyak temukan mereka ini terjebak atau terikatnya sebuah perjanjian dari jalur-jalur keturunan. Kalau orang-orang Jawa bilang jin leluhur. Kalau orang-orang Jawa Barat bilang karuhun. Kalau orang Padang bilangnya inya, ya, inya. Terus kalau orang Arab bilangnya khodam, jin-jin keturunan. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan, bahwa dari mana mereka ini bisa datang. Bahkan saya sering sekali ada penolakan-penolakan dari kita nih, kaum muslimin. Mereka menolak bahwasanya kan saya rajin ibadah, kan saya masih senantiasa nggak pernah tinggalkan ibadah yang diperintahkan Allah. Saya rajin melaksanakan sunnah, tapi kenapa masih bisa? Nah, ini yang menjadi sebuah contoh bahwa ternyata jin itu milih, ya. Jin itu memilih. Baik kita sering ibadah, rajin ibadah, kita termasuk orang yang senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika jin itu memilih, ya, dia akan memilih ke kita, ke tubuh kita misalkan. Allah izinkan itu. Kenapa? Karena pada saat iblis laknatullah alaih diusir dari surganya Allah, itu banyak poin di mana iblis ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu izinnya adalah mengganggu anak cucu Adam, yakni kita sebagai manusia. Ya, jadi gak heran ya, gak heran buat jamaah yang ibadahnya rajin. Kan ibadahnya rajin baru-baru sekarang, ya, baru-baru sekarang, mungkin baru hitungan puluhan tahun. Tapi jin itu sudah mengikut ke kita, itu umumnya dari kita masih kecil, ya. Nah, kemarin saya lanjutkan sebuah cerita. Saya ada jamaah saya
yang dimana kakeknya itu termasuk orang yang kaya raya di daerah Banyuwangi. Kakeknya ini termasuk orang yang kaya raya di Banyuwangi. Tapi kekayaannya ini bukan murni dia ini kaya, bukan. Dari sebuah cerita cucunya yang datang ke saya, kakeknya dulu memang sering sekali datengin ke Gunung Kawi. Mereka minta ke Gunung Kawi. Menarik nih. Saya sampai detik ini menjadi pelajaran terbaik dan saya harus sampaikan ini kepada jamaah. Nah, ketika cucunya ini tanpa disadari itu sampai hampir 4 tahun lamanya itu setiap hari kesurupan. Gara-gara apa? Usut demi usut kita telusuri jalurnya. Ternyata ada sebuah cerita yang kakeknya rajin ke Gunung Kawi, kakeknya rajin ke dukun, dia minta penglaris. Efek yang dirasakan itu bukan ke kakeknya ternyata. Ternyata ke anak dan keturunan-keturunannya. Nah, ini yang terjadi di kehidupan kita ya. Makanya boleh diperiksa nanti jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Cek dulu kakeknya pernah apa. Dulu kakeknya pernah apa. Dulu kakeknya pernah melakukan apa. Pernah pergi ke dukun kah. Pernah belajar bela diri tenaga dalam kah. Kalau pernah dilakukan, maka bersiaplah kita termasuk orang yang akan menerima titisan itu dari bangsa jin. Nah, ketika cucunya di Rukyah, efek dari kakeknya yang rajin sekali datengin Gunung Kawi, saya juga baru tahu ceritanya bahwasanya di Gunung Kawi itu banyak kuil. Nah, nanti mereka datang ke satu kuil, mereka jalannya ngesot, ya makanya nggak heran ada susur ngesot. Karena dia datang ke kuil tersebut harus ngesot, kemudian nanti di kuil itu ada kuncennya, ya. Nah, kuncennya ini akan ada tawar-menawar kepada yang datang. Kamu mau apa? Kamu mau berapa? Kamu mau butuh apa datang ke sini? Di sekitar kuil itu banyak pohon yang nanti mereka berharap dedaunan dari pohon itu jatuh atau bunga yang ada di pohon itu jatuh. Ternyata dari setiap daun, dari setiap bunga atau kembang yang di sekitar kuil tersebut itu ada kandungan jin, ada kandungan hodam. Jadi memang semua yang datang ke situ pasti mau muja, semua yang datang ke situ pasti mau pesugihan, ya. Akhirnya kakek ini dapat dan dia punya kekayaan puluhan miliar rupiah. Sampai dia punya usaha, bahkan dia dikenal di satu tempat yang tadi saya sebut namanya. Dia dikenal seorang yang kaya raya, punya toko besi tua katanya, besi tua dan larisnya luar biasa. Dan sampai dia mendapatkan uang puluhan miliar rupiah. Ketika dia mendapatkan uang puluhan miliar rupiah, terus dia nikmati. Subhanallah, bukan hanya itu. Kakeknya juga ngajak anaknya. Anaknya berarti ini ibu dari cucu yang saya rukyah ini. Diajak bolak-balik ke Gunung Kawi. Jadi satu keluarga itu datang. Sampai cucunya juga pernah datang ke Gunung Kawi. Masih kecil, diajak. Bagaimana lihat proses pesugihan yang ada di Gunung Kawi itu. Nah, ketika saya mengobati atau merukyah seorang yang datang ke saya ini cucu dari kakek tersebut, ada sebuah pengakuan dari bangsa jin. Jadi dia ini juga seorang polisi ya, seorang polisi yang tugas di Polda Metro Jaya. Sampai teman-teman yang di Polda itu juga kontak saya. Apa benar? Apakah ini cerita benar? Apakah ini bukan mengada-ngada? Jadi saya juga banyak interogasi nih beberapa kali nih belakangan ini saya banyak telepon dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena ketika perempuan ini kesurupan di setiap harinya, ya, ketika perempuan ini kesurupan di setiap harinya, yang dia lakukan itu adalah nipu orang. Jadi perempuan ini tiba-tiba WA, terus dia ngajak investasi dengan keuntungan 100%.
banyak yang transfer sama dia. Sampai hampir ya berkisar 2 miliaran lebih yang sudah masuk ke dia. Nanti orang ini ketika dia udah banyak menawarkan investasi ke orang ini juga beli produk-produk yang mahal, ya, produk-produk branded yang dia nggak butuh produk itu. Misalkan tas, banyak yang dia beli, tahu-tahu nyampe ke rumah, suaminya ketika tanya, kok ada apa ini? Ini hadiah. Dia hanya bilang hadiah. Setiap hari ternyata dia dalam kondisi kesurupan. Ya, dia dalam kondisi kesurupan. Ketika suaminya nanya, ini apa? Tahu-tahu dia langsung jadi lagi. Dia juga nggak tahu kalau itu apa, karena dia nggak butuh barang itu. Nah, ketika diruqyah, kemudian ada sebuah pengakuan. Ini wallahu alam, walaupun kita tahu jin ini kadzub, pendusta, tapi kadang saya sering menggali informasi yang ada. Sampai saya minta suaminya untuk merekam, dan ini bisa juga dijadikan barang bukti ketika banyak investor yang menagih atau ketika ada pihak kepolisian yang banyak bertanya-tanya, coba aja jelaskan ini. Nah, singkat ceritanya, ternyata jin ini ngaku bahwasanya kakeknya masih berhutang sama pihak Gunung Kawi itu 10 miliar. Akhirnya saya langsung confirm ya ke orang tersebut, terus sudah berapa miliar kerugian yang saat ini dirasakan. Subhanallah, dia bilang sudah hampir 5 miliar Ustadz. Per hari ini udah 5 miliar saya rugi. Saya tanya lagi, apa yang Anda butuhkan wahai jin? Apakah Anda butuh duit? Enggak, saya bukan butuh duit. Tapi yang saya lakukan adalah membuat orang ini rugi, membuat orang ini menipu dengan banyak uang sampai total yang saya butuhkan 10 miliar. Subhanallah. Ya, jadi memang angka itu sudah mulai mendekati. Kalau belum sampai 10 miliar saya belum berhenti. Kata dia gitu. Kalau belum sampai 10 miliar saya belum berhenti. Akhirnya dalam proses ruqyah itu saya ajak dia putuskan sebuah perjanjian. Ya, ini udah kali kedua yang saya ruqyah. Saya ajak dia putuskan perjanjian, saya ajak dia hentikan semua. Ya, kalau dia mau nagih utang lain-lain udah putus deh. Ikhlasin. Dia masih belum ikhlas, dia masih belum terima. Kenapa belum terima? Karena kakeknya yang datang ke saya. Kakeknya yang muja saya, dia nyembah-nyembah saya minta itu. Saya nggak seenak nggak semudah itu. Saya akhirnya ikhlas. Terus dalam proses ruqyah kita dakwahi dan lain-lain, ya dengan izin Allah akhirnya dia mau lepas, dan banyak pihak yang akhirnya minta saya untuk memberikan penjelasan apakah ini benar, apakah ini tipuan belaka, karena ucapannya itu sangat membuat kami langsung. Jadi subhanallah, ini ada sebuah kelebihan, nanti kita bahas tentang sedikit kelebihannya bangsa jin. Jadi orang ini setiap ngomong dengan siapapun itu yang diajak ngomong langsung percaya. Ya, makanya nggak heran kalau para penipu itu dia pasang susuk di lidahnya. Jadi kalau misalkan ada yang nelpon, assalamualaikum, saya dari ini, itu kita langsung percaya karena dia gunakan jin. Makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, kalau kita saat ini menerima telepon yang kita nggak kenal, baiknya langsung baca doa perlindungan. Kenapa? Karena khawatir di situ udah ada dalam kandungan jin yang bicara dengan kita. Nah, unik yang dialami dengan orang ini adalah ketika ada yang WhatsApp minta transfer 250 juta. Terus ada yang WhatsApp minta transfer 100 juta. Dia merasa aneh. Karena nomor itu nggak bisa ditelusuri ke get kontak. Terus juga dia nggak bisa screenshot percakapan itu. Dia nggak bisa foto bukti bahwasanya ada transaksi seorang itu minta transfer sama dia. Tapi dia transfer gitu. Dia transfer ke nomor itu. Dicek ke mutasi rekening, ada transaksi transfer itu nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi duitnya dia berkurang. Ya, duitnya dia berkurang. Pas dia mau foto nggak bisa.
nggak bisa. Terus hasilnya gelap. Tapi di layar itu ada dan dia komunikasi. Terus akhirnya jin itu ketawa pada saat proses ruqyah. Saya tahu nih orang ini merasa keanehan dengan WhatsApp yang masuk ke dia, kemudian minta total hampir 250 juta. Itu kerjaan saya, kata jin. Itu kerjaan saya. Saya yang bikin begitu. Karena tujuan saya adalah supaya keturunan dari kakek itu harus menanggung dan membayar utangnya sampai dengan jumlah 10 miliar. Subhanallah. Ini yang terjadi. Ya, ini salah satu contoh bahwasanya ternyata yang dilakukan oleh keturunan kita sebelum ini itu bisa berefek kepada kita sebagai keturunannya, sebagai cucunya, sebagai anaknya. Ini yang dimaksud khodam. Kita nggak ada yang tahu nih. Mungkin dulu orang-orang tua kita pernah mendatangi orang yang dianggap pintar. Dia cuma datang berobat supaya sembuh. Tapi yang didatangi itu dukun, maka ini juga sebuah perjanjian yang terikat. Maka bersiaplah, keturunan-keturunannya akan menerima resiko itu. Kenapa? Nanti jinnya ini akan mengklaim, saya menjaga, saya melindungi, saya mengawasi. Jadi dia milih nih, dari kita misalkan ada 4 bersaudara, dia akan milih dari salah satu 4 bersaudara tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari mana khodam itu datang. Salah satu contoh misalkan ada di antara jamaah. Saya punya jamaah ketika dia mengalami ujian, ya sampai dia merasa nggak tenang. Kemudian dia lihat ustadz, seorang ustadz dalam ceramahnya menganjurkan baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfinya benar, tapi bacanya 19 kali. Saya sering bilang bahwasanya kalau kita mau melakukan amal ibadah, misalkan kita mau zikir, baca surah dari Quran, misal kita baca Al-Ikhlas, baca sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Baca sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kita baca surah Al-Kahfi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kita baca Yasin sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita memberikan jumlah khusus di mana jumlah-jumlah ini tidak dicontohkan atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini hati-hati. Kenapa? Sebagaimana dalil yang sahih Rasulullah SAW sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang dimana amal ibadah ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka ibadah ini akan ditolak. Benar, di dalam surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat ke-23, ternyata nanti di akhirat itu akan banyak ibadah-ibadah yang dilakukan manusia di dunia. Ternyata di akhirat itu seperti haba'an mansuro, seperti debu-debu yang bertebaran. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya orang ini ketika dia datang, dia bilang dalam kondisi gelisah, dia pengen tenang sebenarnya. Dia pengen tenang, dia tidak lagi galau. Dia pengen hilang semua rasa kegalauannya. Ketika Ustadz itu menganjurkan baca surah Al-Kahfi ayat dengan jumlah 19 kali, dia lakukan beberapa kali, justru makin gelisah. Ketika saya bilang ini jin akan terundang, hati-hati. Ketika saya ruqyah, subhanallah, benar dia ada reaksi dan akhirnya ada sebuah pengakuan bahwasanya saya diundang sama dia. Lewat apa kamu diundang? Lewat surah Al-Kahfi yang dibacanya. Ya, ini pengalaman-pengalaman yang saya temukan. Makanya buat jamaah, untuk amannya, misalkan Ustadz saya mau zikir sebanyak-banyaknya boleh. Wasabbihu bukrata wa asila. Baca zikir sebanyak-banyaknya boleh. Tapi jangan dijumlahkan secara khusus. Ketika jumlah ini secara khusus dan kita tidak pernah lihat dalil yang diperintahkan sama Rasulullah SAW, maka hati-hati, ini akan membuat jin terundang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini saya bicara real, ya, bicara dalil. Terus saya juga pernah ada contoh ketika ada seorang yang diruqyah, kemudian ada jin yang masuk yang dia mengaku namanya Somad. Saya tanya, dari mana kamu masuk?
Ternyata dia masuk ini karena dipanggil sama seorang, di mana seorang ini sering membaca surah Al-Ikhlas. Pertanyaan sederhananya adalah, bolehkah baca surah Al-Ikhlas? Boleh. Ini surah dari bagian dari Al-Quranul Karim. Tapi kenapa ada jin yang masuk? Karena orang ini membacanya dengan jumlah 114 kali. Kita cari dalam hadis sahih yang mulia, tidak ada sebuah perintah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan baca Al-Ikhlas 114 kali. Enggak ada sebuah perintah itu. Enggak ada sebuah contoh ini. Akhirnya jin yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya ketika jin sudah mulai masuk ke dalam tubuh manusia, mereka akan membuat manusia itu membenarkan yang biasa. Tapi diajak sulit untuk membiasakan yang benar. Ya, ketika dikasih tahu, oh enggak, saya kan udah biasa ini. Ya udah silakan. Tanggung resikonya. Karena ketika dia lakukan itu, akan ada jin yang terundang, yang dia terikat sebuah perjanjian, nanti jin ini akan mengikuti jalur keturunan-keturunan. Terus ada yang dulu mungkin orang-orang tua kita dulu yang masih kecil baru lahir itu udah dipakein suwuk ya, kalung, terus di sini ada bahan hitam, ternyata di dalam bahannya itu ada jimat yang digantungkan. Ya, ini kata Rasulullah SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruko, jampi-jampi, wat tamaim, ya tamimah, benda yang digantungkan, wat tiwalah nitip pelet. Ya, pelet ini termasuk bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dinamakan pelet? Karena kita tahu pelet ini umpan. Ketika pelet itu dicemplungkan ke dalam empang yang kita taruh kail di mana di dalamnya, itu pasti akan ada ikan yang memakan pelet itu dan dia akan kena. Nah, begitulah tujuan orang yang menggunakan pelet. Dia pengen jadikan pelet ini sebagai umpan, target-target orang-orang yang akan menjadi korban berikutnya. Ini pemaparan sedikit dari saya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya akan lanjutkan. Tapi saya harap ada yang nanya. Oh, tuh udah ada tuh, bendum, bendahara nih nanya. Silakan Bu Yanti sebelum masuk nanti Siap. ke langsung deteksi ya. Siap, jazakallah, Tat. Gini, Tat, mengenai bacaan yang baca sekian itu. Tapi kita tidak menginikan gitu, Ustaz. Tidak menginikan harus sekian enggak, tapi kita pamannya baca 100 nih hanya untuk memudahkan penghitungan gitu. Ini saya udah baca sekian nih. Nanti berikutnya zikir berikutnya 100 lagi gitu. Itu gimana, Tat? Tapi tidak apa sih namanya? Tidak ada anjuran, maksudnya kamu harus baca sekian gitu. Enggak, Tat. Hanya untuk memudahkan menghitung aja gitu. Nah, itu gimana? Ya nggak apa-apa kalau itu. Oh, oke, siap. Kecuali Bu Yanti baca, lu baca ini dah 250 kali. Tanggung amat, 2,5 lagi gope jadinya nih. Kalau misalkan dibaca secara khusus, dengan niat khusus, dengan tujuan lain dan lain-lain, maka ini justru akan mengundang. Tapi kalau misalkan kita siap. buat mudahin aja Ustadz biar lempeng 100, pakai Iya gitu, Tat. Iya, biasa maksudnya biar gitu. memudahkan ngitung gitu kan. Saya tadi zikir ini nih udah sekian nih, subhanallah udah sekian nih, Nah, alhamdulillah udah sekian itu gitu loh, Tat. nggak apa. Kayak nih Al-Fatihah nih udah sekian nih gitu. Hmm. Kadang-kadang suka baca nggak tentu gitu. Nih Al-Fatihah nih mau tidur, tahu udah dapat 5 atau 7, nanti Iya, ganti Masya Allah. ayat kursi gitu, udah dapat berapa gitu. Jadi tidak menentukan gitu. Ya, karena kalau misalkan kita baca dan tidak menentukan jumlah, perhatikan dari lafalnya aja akan berubah. Ya, misal orang yang dia mengkhususkan bacaan itu dari subhanallah, kalimatnya enak nih subhanallah. Tapi kalau misalkan dia jumlahnya target dengan jumlah tertentu, itu jadi berubah. Jadi subhanallah, seban. Kenapa Seban, dia nggak seban. goceng aja kan? Harusnya goceng, bisa dibagi dua. Kayak gitu. Siap. Alhamdulillah. Jazakallah, Tat. Jazakallahu khair. Lanjut, isi ada yang nanya nih, Bu Aulia, silakan Bu Aulia.
Oh, baik Ustadz. Terima kasih. Saya mau nanya, kalau misalnya mungkin dulu kita tuh pernah kayak berobat gitu ya, tapi kita juga nggak tahu itu orangnya ngapain. Soalnya saya pernah diajak dulu kayak kayaknya orang pintar gitu ya Ustadz. Jadi rame banget, terus kita masuk kayak ke dalam kamar gitu, terus dia katanya tuh kayak operasi gitu. Jadi operasinya kita nggak boleh lihat gitu, tapi kayak nggak ada rasa gitu. Terus saya dulu kayak pernah rutin gitu sampai beberapa kali ikut ke sana. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan dulu, Ustaz, takutnya mungkin ada gimana amalan sendiri yang bisa kita lakukan. Saya nggak tahu apakah itu masih ada ngikut atau justru nggak ngikut, itu untuk melindungi kita itu, Ustaz. Eh, Kalau pertanyaannya itu masih ada. Kalau belum pernah diruqyah. Jadi jin itu ketika dia di dalam tubuh manusia, kemudian tidak ada kalimat ikrar putus yang kita baca. Dan dia masih di dalam diri kita, tapi kita nggak gubris dia. Walaupun kita tahu, elah, cuman elah doang, pergi ke lu, dia nggak akan bisa pergi. Kenapa? Kita harus ikrarkan dulu kalimat putus. Kayak tadi datang berobat, walaupun itu pengobatan. Makanya kalau saya pernah bahas di kajian ini juga tentang bagaimana sihir itu ada dua, sihir aswad, ada tiga sihir, sihir aswad, sihir hitam, sihir abyad, sihir putih, dan sihir muzawwad, sihir keduanya, putih dan hitam. Nah, ini bagian dari sihir putih yang dimainkan sama orang-orang pintar dalam dunia pengobatan. Lantas adakah? Masih ada. Kalau itu belum pernah ada ikrar putus yang diucapkan, kalau belum pernah mengalami ruqyah, belum pernah diruqyah, kemudian belum ada anjuran atau diajak untuk melepaskan diri dari perjanjian yang pernah dilakukannya, maka bersiap ketika kita sudah punya keturunan, cek di anak-anak keturunan kita, barangkali ada di antara mereka yang ikut, ya akan ada yang terpilih dari bangsa jin itu. Kenapa? Karena jin itu akan bilang, lu yang datang ke gue, lu yang minta ke gue. Dia akan begitu. Ya, padahal kita datangnya berobat, tapi jin nggak mau tahu. Ya, lu kan berobat, tapi di pengobatan itu kan ada gue di situ. Gitu. Biasanya gitu. Makanya nanti di sesi akhir ya, ikutin aja. Kita ada ikrar putus. Ketika ikrar putus ini diucapkan, maka ada sesuatu yang beda nanti di badannya yang dirasa. Bukan nakut-nakutin satu kali saya. Ya, ya Oke, Ustaz. yang terpenting kan di deteksi ini mudah-mudahan menjadi upaya kita untuk terhindar dari berbagai macam gangguan ya. Walaupun tidak bisa terhindar sama sekali ya Sad ya, tapi minimal kita mengetahui betapa ada kehadiran makhluk gaib di tubuh kita dan bisa jadi ini dampaknya terhadap kesehatan juga Sad ya. Tidak Iya hanya betul. soal nanti mungkin was-wasnya menjadi lebih besar, kemudian mengganggu dalam ibadah, tapi juga bisa jadi dampak kesehatan itu yang bisa dirasakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung Boleh nyoba satu ke Pak deteksi. Ustadz bertanya? Boleh, silakan, Bu Elvi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, itu kan dengan ayat-ayat ya Pak Ustadz, surat-surat. Bagaimana dengan puasa kan? Banyak tuh Pak Ustadz yang puasa pada bulan Rajab yang tahun baru gitu. Itu kan nggak ada sunahnya Pak Ustadz. Itu gimana? Apakah jin bisa masuk ke tubuh kita juga atau gimana Pak Ustadz? Iya, Sekian iya. Pak Ustadz. Jadi intinya gini Bu, intinya adalah saya tadi zikir itu contoh kecil lah, contoh kecil yang banyak kita lakukan. Intinya adalah ibadah apapun bentuknya, puasa hari lahir, ya ini banyak nih, puasa hari lahir, terus ada lakuin puasa muti, ya kan, terus ada yang puasa selama berhari-hari tapi tanpa buka puasa sedikit pun, itu ada tuh. Terus ada yang melakukan misalkan
meyakini Rebo Wekasan ya. Terus Rajab ini banyak amal-amal ibadah yang dimana Rasul juga nggak banyak melakukan contoh ibadah di bulan Rajab ini. Nah itu juga akan mengundang ya. Jadi intinya adalah ibadah yang kita lakukan. Makanya banyak orang yang akhirnya ketika diingatkan ini salah, ini nggak boleh, itu justru malah dia menolak. Kenapa kok nggak boleh, kan ibadah. Jadi ibadah itu memang ada aturan mainnya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin." Coba tunjukkan deh mana ada buktinya nggak yang dilakukan itu ada sebuah kebenaran, ada buktinya nggak? Tunjukkan di mana buktinya. Gitu. Jadi apapun konteksnya, ketika itu adalah ibadah, maka harus ada aturan mainnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Maka itu aman dari kategori di mana jin itu akan mengikuti sebuah perjanjian. Saya sering coba ya dulu 2014 saya dulu beberapa kali di daerah Cirebon ya, di mana banyak orang-orang yang sering sekali ziarah kubur. Saya bilang, siapa yang di sini sering ziarah kubur? Semuanya angkat tangan. Kenapa Ustadz? Saya bilang, saya bukan melarang ziarah kubur. Ziarah kubur ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ini adalah bagian di mana ketika Rasulullah anjurkan salah satu pemutus kenikmatan dunia itu adalah kematian. Dan kita diajak untuk melihat bahwasanya kelak kita akan sama-sama berada di alam kubur ini. Jadi anjuran Nabi Muhammad SAW ziarah kubur. Tapi yang banyak salah dari orang kita adalah ketika dia ziarah kubur, dia minta sama orang yang ada di dalam kuburannya. Ini yang nggak boleh. Ini namanya tabaruk bil maut. Meminta keberkahan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini nggak boleh. Ini bisa syirik hukumnya. Ya, saya pernah sampaikan ini waktu di Cirebon itu. Saya ceramah soal ini. Kemudian orang itu angkat tangan. Ustadz, saya mau nanya gini. Ustadz kan bilang nggak boleh nih adanya perantara. Bukan nggak boleh ya, perantara itu boleh. Ustadz nggak kenal sama presiden sekarang. Ya, terus ketika Ustadz mau ketemu sama presiden, terus nyolek orang terdekatnya, mungkin asisten pribadi presiden. Sampai akhirnya Ustadz bisa ketemu. Yang menjadi pertanyaan saya, kan asisten pribadinya ini kan perantara. Ya, ini wasilah. Ini adalah tawasul. Ya, kita bertawasul lewat dia. Itu boleh kan Ustadz? Kata dia gitu. Saya nanya balik. Itu asisten pribadinya masih hidup apa udah meninggal? Ya masih hidup dong Ustadz. Masa udah meninggal? Nah, karena dia masih hidup, ini boleh. Kita ketemu sama presiden lewat dia bisa, karena dia masih hidup. Makanya kalau jamaah misalkan datang ke kuburan, minta sama kuburan, ya ini disebut tabaruk bil maut. Ini yang nggak boleh. Ini yang dilarang di dalam Islam. Tapi ketika datang ke orang, ke kiai, ke ustadz, ke teman, doain dong supaya gue bisa begini. Kan doa lu manjur tuh kayaknya tuh, kabul tuh. Nah ini boleh. Kenapa? Karena dia masih hidup. Logikanya gitu. Ya, oke. Silakan lagi yang mau nanya. Nggak apa-apa Ustadz, kita banyak berikan ya itu juga kesempatan. kuburan menziarah kuburan Pak Ustadz. Waktu kecil-kecil itu waktu itu ke kuburan ayah, kata orang tuh baca surat Yasin. Itu boleh Pak Ustadz. Kita baca surat Yasin waktu kecil-kecil dulu itu Pak Ustadz. Yasin ini bagian dari surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita baca nggak apa-apa. Baca surah. Kalau saya bilang nggak boleh berarti saya melarang orang membaca surah. Ini surah dari Al-Qur'anul Karim. Tapi lagi-lagi kita harus tahu penempatannya. Ya, kita harus tahu bahwasanya di kuburan itu bukan ibadah. Maksudnya nggak boleh ada proses ibadah di sana. Ya, kalau berdoa kita mendoakan boleh. Makanya ada adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita melewati kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Makanya para ulama kita terdahulu itu mereka memilih ketika meninggal dunia itu ditaruhnya di pinggir jalan. Kenapa? Karena setiap ada yang lewat melintasinya
akan mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat gitu. Tapi yang kita harus tahu adalah bahwasanya di kubur itu tidak ada dilarangnya untuk melakukan proses ibadah. Sholat aja kita nggak boleh di kuburan, nggak boleh. Kan banyak tuh ya. Saya banyak ngeliat orang-orang ketika dia sholat depannya persis kuburan. Dia masuk kuburan dia sholat dulu. Ini nggak boleh. Ya, kalau misalkan dibilang boleh kan kata ini, ya kata ini, kata itu. Tapi kan yang menjadi contoh buat kita dalam ibadah itu kan bukan mereka, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Baik, Ustaz. Ini satu pertanyaan lagi yang open mic ya. Nanti saya bacakan yang ada di chat sedikit ya. Silakan Pak Suherman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. salam. Izin tanya, ini Ya. saya sering merutinkan membaca Yasin itu pagi hari. Nah, apakah itu termasuk menetapkan jumlah, Pak Ustadz? Enggak Pak Herman, enggak ke situ Pak Suherman. Kalau Pak Suherman sering rutin baca Yasin di setiap pagi, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan dikhususkan, karena kalau baca Yasin setiap pagi ini akan begini, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Yasin yang kita baca itu kan bagian dari surah. Kalau kita membaca Quran, Yasin ini kan bagian dari Quran. Ketika kita membaca Quran, kita akan mendapatkan pahala Quran, pahala baca Quran, ibadah-ibadah yang kita baca, ibadah yang kita lakukan melalui baca Quran, tadarus Quran. Tapi kalau misalkan kita yakini ada sesuatu lah di pagi hari baca Yasin nanti akan begini, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ada pengkhususan di surah Yasin itu. Ya. Makanya kalau misalkan mau baca bukan hanya Yasin, karena di dalam Quran kan bukan Yasin doang. Ada surah-surah yang lainnya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus Yunus, Hud, ya. Kayak gitu. Kalau misalkan Pak Suherman sengaja dikhususkan di setiap pagi ini akan begini kalau kita baca Yasin, nanti akan ada tipu daya dari jin. Benar terjadi itu, benar itu bagian dari tipu daya, ya. Tapi kalau misalkan Pak Suherman, Ustadz saya baca Yasin karena selain saya baca, saya juga sudah hafal. Jadi karena saya belum terlalu lancar baca Quran lain-lain, dengan baca Yasin ini ya tujuannya saya membiasakan baca Quran dulu deh, itu nggak apa-apa. Ya. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Saya bacakan sekilas saja. Tadi sudah Pak Suherman sudah. Kalau dari Bu Meing ya, soal bacaan zikir pagi petang, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, itu apakah juga menentukan jumlah? Nah, itu ada dalam hadisnya saja kalau itu ya. Ya. Jadi Jadi penentuan jumlah itu kalau ada hadisnya itu berdasarkan Rasulullah dibolehkan. betul. Gitu ya. Dari Bu Dewi Solehati, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya berkali-kali diruqyah sembuh, tapi datang lagi gitu nih. Gimana Ustaz? Jadi setelah diruqyah berkali-kali sembuh, tapi masih datang gitu jenazahnya nih. Oke, menarik nih. Biasanya, tadi saya bilang, biasanya jin itu akan ikut sama kita itu dari kecil. Coba hitung usianya Bu Dewi Solihati itu. Hitung usianya sekarang misalkan usianya berapa puluh tahun ya? 56. Hah? 56 tahun. 56. Misalkan jin itu ikut dari 2 tahun. Berarti selama 54 tahun jin itu bersemayam dalam tubuh kita. Ya Allah. Ya. Jadi misal contoh logika sederhananya gini, perumpamaan ya, sebuah analoginya ketika Bu Dewi Solihati, Bu Dewi tinggal di satu rumah, ya, tinggal di satu tempat, terus udah puluhan tahun di situ. Terus tiba-tiba ada yang kasih tahu, mohon maaf Bu, saya kasih tahu tempat ini akan dijadikan jalan umum atau dibangun jalan tol, maka Ibu harus pergi dari sini. Hatinya enak gak? Kan udah puluhan tahun saya di sini, kok main usir-usir aja? Bukan ngusir, ada yang main langsung gusur-gusur aja.
Nah, ini ibaratnya begitu. Jadi ketika Ibu Dewi masih belum terima, tapi kalau gayanya atau cara penyampaiannya persuasif, nanti Ibu akan tinggal di tempat yang lain, ini tempat yang lebih layak, ini kita udah siapkan tempatnya, ini lebih nyaman buat Ibu di sini, di sini, di sini, di sini, dijelasin dengan cara yang baik. Itu lambat laun jinnya akan lambat laun Bu Dewi akan menerima. Oh iya ya, ya udah deh, kasih waktu ya. Dalam setahun saya akan persiapan, beres-beres, rapi-rapi semuanya gitu. Jadi walaupun udah keluar, tapi kan masih banyak benda-benda yang di situ tersisa. Ngambil lemarinya belum, terus barang-barangnya masih belum, masih bolak-balik. Kayak gitu Bu, lebih kurang begitu gambarannya. Jadi ketika jin itu udah puluhan tahun di tubuh kita, terus kita ajak dia keluar, keseringan ya. Saya keseringan ketemu teman-teman perukia itu, dia dengan cara yang melebihi batas bangsa jin. Caranya, keluar lu, mati lu, gue bakar lu. Wah, ngamuk-ngamuk. Kalau nggak keluar, gue yang keluar dari sini misalkan. Contoh. Terus akhirnya yang terjadi adalah sama kayak kita lagi ninggalin satu tempat, tiba-tiba diusir, disuruh pergi, kan kita merasa nggak terima, ya, nggak terima dengan cara itu. Beda halnya ketika disampaikan baik-baik, keluar ya, nanti di luar itu banyak tempat yang nyaman buat kamu, lebih tenang, lebih sejuk, lebih nyaman, itu lebih nerima. Nah, keseringan saya pakai metode mendakwahkan jinnya supaya dia benar-benar ikhlas meninggalkan tubuh kita. Biasanya kenapa masih balik lagi, bukan balik sebenarnya, tapi boleh jadi masih banyak yang tersisa di situ tuh. Mungkin tempat bermainnya masih ada, belum diajak, belum dibongkar dari tubuh kita. Biasanya begitu tuh. Ini sebenarnya tubuh kita luas bagi mereka. Saya kadang nanya, itu banyak tempat tinggal saya di situ. Wah lu, kayak kita bilang ada angin duduk, yang jadi pertanyaan itu bangkunya di mana? Jinnya anginnya duduk di mana kan gitu. Oke, yang lain. Lanjut Dan keseron Ustaz. Bu Deva ya. Bu Deva, Assalamualaikum Ustaz. Ini kan banyak doa-doa yang berseliweran ya di medsos nih. Ketika nge-share ke mungkin doa-doa yang tadi disebutkan Ustaz, yang tidak sesuai dengan sunnah gitu ya. Doa-doa yang ditentukan jumlahnya tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita nge-share ke kerabat, ke anak, apakah ini menjadi rentan untuk bisa masuk jin gitu Ustaz? Ke orang yang kita kirim itu. Betul. Makanya kalau kita sekarang pahami ada doa-doa yang berseliweran, bahkan pernah nggak di antara jamaah yang mendapatkan broadcast WhatsApp ya, ini dari seorang penjaganya makam Nabi Muhammad SAW, yang ketika dia jagain makamnya Nabi, kemudian dia bermimpi ketemu Nabi, terus Nabi menganjurkan baca ini. Itu bohong, itu dusta, nggak boleh. Kenapa saya bilang dusta? Karena ketika Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, sampai turun ayat di surah Al-Ma'idah itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina. Telah hari ini telah kusempurnakan untukmu. Jadi udah sempurna. Bohong ketika ada seorang yang ngaku ketemu Nabi, kemudian Nabi bilang begini, baca ini, baca itu, bohong. Kenapa? Karena semua yang disampaikan Nabi itu udah sempurna. Nggak mungkin ada penambahan. Nggak mungkin dikurangin. Ya. Jadi kalau kita dapat sebuah anjuran baca doa ini biar tenang, jumlahnya 1.500 kali, jangan. Buat amannya jangan. Ya. Karena nanti kita nggak ngerasain efeknya, anak cucu kita yang akan ngerasain efeknya. Saya banyak ketemu begitu. Banyak orang-orang yang merasa capek, Ustaz saya udah capek banget ini diganggu jin gini. Ya karena kakek neneknya yang dulunya begitu, akhirnya efek yang dirasakan itu cucu-cucunya. Gitu. Ya, jangan sampai deh kalau kita saat ini mau artinya mau menyelamatkan anak cucu kita dari itu, ya udah hentikan. Langsung ikrarkan putus supaya tidak turun ke anak-anak cucu kita. Kayak gitu. Baik, Ustaz, dari Ibu Sansan Bekasi ini. Nah, di Palembang itu ada tradisi mandi kembang tengah malam, katanya untuk membuka aura.
dan mensucikan diri ini apakah juga bisa kerasukan jin, Ustaz? Lagunya aja nggak boleh. Dari lagu aja nggak boleh. Ini saya nggak mau bicara dalil dulu. Lagunya aja nggak boleh. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan. Insyaallah. Ini Oke, bukan lanjut, bicara Ustaz. dalil. Ini bicara lirik lagu aja nggak boleh dilakuin. Ya, dari lagunya aja udah nggak boleh lirik ya. Tapi kalau kita bicara itu nggak boleh. Buat apa? Belum ketemu Buat apa kita lakukan? Mandi kembang katanya buka aura. Nih saya mau sampaikan. Ketika ada kalimat buka aura, sebenarnya bukan buka aura, tapi ada penanaman jin di dalam tubuh kita, sehingga jin ini akan membuat wajah kita jadi menarik. Ya, jadi menarik, jadi terbuka dan lain-lain. Nggak ada begitu sebenarnya. Dalam Islam nggak boleh. Apalagi sampai mandi kembang. Makanya sebenarnya efek Rhoma Irama jadi presiden, kalau Rhoma Irama jadi presiden itu efeknya adalah nggak akan ada orang yang begadang. Oke. Dilarang ya begadang, Ustaz ya. Iya. Baik, selanjutnya nih masih banyak ternyata kalau Ibu Susi ini setiap halakoh itu dihimbau untuk baca istighfar 500 kali per hari. Ini 500 sama juga Ustaz ya. Yang Iya. penting dibutuhkan. Rasulullah SAW aja menganjurkannya 70 kali atau 100 kali dalam hadis sahih yang mulia. Tapi kalau misalkan istighfar kita mau banyak, baca sebanyak-banyaknya tanpa hitungan khusus itu boleh. Ini kalau Ibu Yanti nih nanya nih kalau triknya beliau kalau ditambah katanya ya. Kalau misalkan si gurunya nyuruh misalkan berapa kali ya ditambah aja biar nggak sama gitu. Baik, lanjut ke Pak Ihsan Johnson. Pak Ihsan Johnson ya. Panjang nih penjelasannya. Beliau memang punya leluhur yang punya khodam gitu ya, Ustaz. Katanya harimau gitu ya, dan oke. Apakah gangguan ini bisa masuk ke pasangan kita yang bukan garis keturunan gitu, Ustaz? Dan ini kan kalau garis keturunan memang ada sambung menyambung ya, bahwa jin khodam itu bisa menurun gitu ke garis keturunan. Tapi kalau yang ada hubungan darah, apakah misalkan dari pasangannya gitu kan apa jadi bisa gitu, Ustaz? Sebenarnya efeknya bukan berturun ke pasangan, enggak. Tapi dia akan resek kepada pasangan. Ya contoh ya, misalkan Pak siapa tadi? Pak Johnson ya, Pak Ihsan. Pak Johnson. Berarti ini yang pemilik bedak itu Pak ya? Bukan ya? Nih, efeknya itu bukan kepada berimbasnya pindahnya bukan kepada pasangan, tapi dia akan resek kepada pasangan. Contoh Pak Johnson, ada sesuatu yang ikut dari leluhur. Nah, reseknya kepada pasangan itu adalah ketika Pak Johnson misalkan ngomong manggil, "Mah, yang ini dong ambil air." Itu merasa marah tuh akhirnya pasangan kita jadi marah. Kok bentak sih? Kok marah-marah sih? Kok ngamuk sih? Perasaan gue ngomongnya pelan deh. Misalkan gitu. Perasaan gue ngomongnya pelan. Jin itu intervensi. Jadi seakan-akan memekikkan di telinga kita. Gitu. Jadi rese tuh. Buat pasangan kita jadi rese. Dia akan bikin kita ribut masalah sepele antara suami dan istri. Gitu. Rese dah pokoknya. Terus keluhan Pak Johnson nih kalau nggak sakit kepala, sakit perut. Ya. Atau di bagian punggung belakang sering ada yang ngerasa berat, nggak nyaman, dan lain-lain. Jadi memang harus segera diputus ya. Dan semuanya, karena itu bisa melibatkan walaupun tidak punya hubungan darah, nasab, tapi ketika kita berhubungan secara, apalagi dalam hubungan perkawinan, bisa ikut nular ya, Sad ya. Artinya mengganggu itu bisa ke berbahaya pihak, misalnya dalam hubungan dan lain sebagainya. Tapi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik nih, dua lagi ya, ini sebagai pertanyaan terakhir, karena kita akan lanjut ke terapi ya, biar ada waktu juga. Bu Darmi, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 2 minggu lalu adik saya kan pindah rumah ya Ustaz ya, ngisi rumah. 2 minggu lalu deh, awal Januari.
Terus 2 hari setelah dia pindah ke rumah itu, kita biasa ngaji bareng-bareng di rumahnya Ustaz ya. Dia itu baca doa pagi petang. Lama-lama kan rumahnya 3 rumah dari saya ya. Masya Allah, Itu luar biasa rumahnya banyak banget itu ada 3. Jaraknya dia tuh rumah pertama, saya rumah ketiganya. Artinya gini, Oh, ketika dia lagi baca doa itu Ustaz, dia teriak, lama-lama dia teriak kencang banget sampai tetangga tuh berdatangan dipikir dia bertengkar dengan istrinya. Saya kan lagi di rumah, saya kaget, bunda tuh mamang gitu ya. Saya nyamperin kan, tapi itu udah lewat. Pertanyaan saya, efek dia doa pagi petang, apakah memang maaf ada jin di rumah dia atau dalam diri dia Ustaz? Itu pertanyaan saya. Karena baik. memang dia nggak sadar, dia teriak sampai kenceng banget, katanya mukanya sampai gelap gitu kan. Sama kejadian ketika dia ngaji, saya pernah ceritakan dulu. Ibu saya menjelang hari-hari menjelang ibu saya meninggal, dia sampai terpental ke belakang gitu Ustaz. Makhluk. Iya, iya, Kak adik saya itu sampai mental ke belakang Ustaz, sampai mental dia itu pada saat dia waktu itu dia baca surat Al-Jin waktu itu. Waktu ibu saya menjelang meninggal itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Apakah ada jinnya? Iya, itu ada jinnya. Jadi yang Bu Darmi baca itu ngefek ke dia berarti. Yang baca Ngefek. dia Ustaz. Saya tidak baca, dia sendiri yang baca. Dia. Ya, kalau dia sendiri yang baca, Iya. ngefek ke jin dalam tubuhnya. Karena jin itu merasa dia akan diusir dari tubuh itu. Ya. Karena zikir pagi dan petang itu kan bagian dari zikir yang kita baca untuk perlindungan, untuk pembentengan. Ya, jin itu nggak nyaman akhirnya. Itu dia ada sesuatu tuh, Bu. Biasanya kok kayak gitu tuh khodam tuh, turunan. Maaf, di tubuh adik saya Ustaz ya. Saya maafin. Jangan diulangin ya. Iya. Jadi bukan di rumahnya Ustaz ya, berarti di dalam diri dia ya. Dalam dirinya. Jadi beliau mau di mana aja, itu begitu juga sama. Iya. Berarti dia harus rukyah mandiri atau harus dirukyah ya Ustaz ya? Dirukyah. Bu Darmi aja yang rukyah dia. Baik Bu Darmi, kita lanjut saat ini, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan untuk terapi dan deteksi nih. Kita mulai dari deteksi dulu saja sebelum terapi ya. Boleh. Karena mungkin beberapa jamaah yang penasaran. Ini banyak yang nanya, kita itu simpan dulu pertanyaannya. Insya Allah kita jawab di. Baik, silakan Tafadhol memulai kita untuk deteksi, dan silakan juga kalau ada jamaah yang memang merasa punya gangguan, mungkin lebih baik didampingi atau Saran saya siapkan dulu kantong plastik. Nah, siap kantong plastik ya. Kantong plastik, tisu, plastik resek ya. Ya kita kasih kesempatan dulu deh 2-3 menit dari sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Imannya sudah nyampe ya. Allah. Nah, ini sambil menunggu persiapan dari jamaah nih, kami sampaikan juga ada parfum dari Ustaz Sahal nih ya. Alhamdulillah sudah diruqyah juga nih parfum tanpa alkohol tadi ya. Ya, silakan ibu-ibu nih dibeli nih. Ini insya Allah ngebantu. Saya udah niatkan untuk sihir masmum itu, sihir yang lewat parfum. Jadi ketika kita pakai itu, insya Allah siapapun yang mau sihir kita lewat parfum, lewat makanan, insya Allah udah ada niat untuk pembentengan itu. Udah diruqyah itu. Yang ingin pesan langsung ke Bu Nini ya, ini ada di sini nih. Bu Nini silakan share nomor kontaknya ya. Wanginya enak, wanginya enak. Biar nanti bisa langsung dihubungi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Khalis, Bapak Ibu jamaah untuk yang disampaikan Ustadz Sahal tadi dari MKI sudah menyediakan parfum Sahal Mist, di mana parfum itu non alkohol, jadi sangat aman buat sholat, terutama kalau kita mau bepergian ya, keluar rumah dan lain-lain, itu disemprotkan, insya Allah atas izin Allah parfum tersebut sudah didoakan khusus oleh Ustadz Sahal Al-Mudhafari ketika meraciknya, dan ini harganya sangat variatif. Selain parfum ada karfum. Kalau yang karfum itu kita taruh di mobil, kita gantung, itu di harga 30.000. Kalau yang untuk
parfum itu 60 mili itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun kadang. Nah, ini harganya sebenarnya harga normalnya di 330, tapi untuk keluarga kita semua, untuk semua sahabat MKI itu di harga 300. Nah, intinya ketika nanti Bapak Ibu pesan, silakan japri ke saya atau ke sekretariat, nanti dana ditransfer ke MKI, kemudian barang akan dikirim 1 atau 2 hari. Begitu. Selain parfum, kita juga ada garam ya, garam Samira, bahwa garam tersebut bisa buat kesehatan, kemudian buat masak, buat kecantikan, buat maskeran, dan lain-lain. Alhamdulillah semuanya itu adalah produk-produk MKI, kalau garam dari Ustadz Dodi Al-Jambari. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin umroh atau haji, juga silakan nanti daftar ke Sekretariat MKI, insya Allah tiap minggu ada keberangkatan, dan nantinya Bapak Ibu bisa kita share paket-paket yang dari mulai bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nanti tentukan pilihan sesuai tanggal keberangkatan. Begitu Ustadz Kholis, silahkan Ustadz Sahal. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz mulai untuk Oke, udah siap semua? terapinya. Silakan. Oke. Bismillah. Oke, sekarang lempengin kakinya. Lempengin berarti lurusin. Kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan tuh dilurusin. Terus dilihat dilihat 10 jarinya. Jadi kalau bisa tumit sama tumit nempel ya begini, kayak bentuknya kayak bentuk V. Oke. Sekarang sama-sama kita fokus, perhatikan sambil perhatikan 10 jarinya di bagian kakinya kanan dan kiri. Dan kita baca surah Al-Fatihah bersama. Ya, ini untuk mendeteksi awal jin dalam tubuh kita. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Coba angkat di bagian kaki kanannya dulu. Angkat, lepas. Terus angkat kaki kirinya, terus lepas. Siapa di antara jamaah yang merasakan di bagian kaki kanan yang nggak nyaman atau berasa di bagian kaki kanannya kebas, kesemutan, dingin, atau berasa di jari-jarinya, ya di ujung-ujung jarinya kayak terasa lebih besar, maka perhatikan berarti ada jalur dari ayah kita. Jalur-jalur keturunan dari ayah kita, ya cek dari jalur ayah. Punya ibu bapak berarti kakek nenek kita, berarti dari jalur itulah ada jin yang turun ke anak-anak kita, ya turun ke kita dan anak-anak keturunan kita. Kalau yang dirasa kiri berarti ada dari jalur ibu, ya dari jalur ibu. Cek dari jalur ibu, kakek nenek, ya berarti ibu dari kakek nenek kita, kakek nenek dari ibu kita. Berarti di situ ada jalur-jalur perjanjian yang terikat dan ini yang menyebabkan kita terkena gangguan. Ya. Udah siap semua? Sama-sama kita coba baca ikrar putus ya. Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini, detik ini, hamba putuskan
seluruh ikatan perjanjian yang terikat dari jalur keturunan-keturunan sebelum hamba kepada bangsa jin. Maka hamba mewakili dari jalur keturunan-keturunan sebelum hamba untuk memutuskan seluruh perjanjian itu. Ya Allah, utus perjanjian tersebut kepada keturunan setelah hamba. Maka dengan izinmu, hamba berserta keseluruhan keturunan-keturunan hamba untuk berlepas diri kepada bangsa jin. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Siap ya? Siap semua? Saya coba bacain. Siap plastiknya. Jadi ketika saya bacakan ayat Quran yang kemudian tiba-tiba ada berasa yang nggak nyaman, langsung diusapkan di bagian perut, terus tarik, arahkan ke mulut, sambil dibatukan. Kayak gitu. Ya. Apapun bagian yang nggak nyaman, kepalanya tarik, batukan. Oke? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapapun kalian hamba Allah ya masyarul jin, siapapun kalian bangsa jin yang sudah puluhan tahun berada di dalam tubuh manusia, buat kalian yang masuk karena sebuah ikatan perjanjian dari jalur-jalur keturunan sebelum ini, wahai jin, wahai hamba Allah, siapapun kalian yang saat ini bersemayam dalam tubuh manusia, siapapun kalian yang pernah terundang karena sesajen yang pernah disuguhkan dari jalur keturunannya, maka demi Allah saya mau mengajak kalian semuanya untuk keluar dari tubuh manusia ini. Keluarlah kalian seluruhnya ya masyarul jin. Keluarlah kalian seluruhnya. Kalian di sana ada tempat yang nyaman untuk kalian. Hijrah menuju Makkah Mukarramah. Hijrah menuju Madinah, wahai jin, wahai hamba Allah. Tempat yang sangat nyaman buat kalian. Wahai jin, kalian harus tahu bahwasanya keberadaan kalian di dalam tubuh manusia ini tidak boleh. Kalian harus tahu bahwasanya keberadaan kalian di dalam tubuh manusia ini zalim. Karena secara kodrat, secara ketentuan yang mana Allah ciptakan kalian, kalian ini di luar tubuh manusia. Kalian ini sudah zalim. Kalian harus mengikuti tugas-tugas kalian, yakni ibadah kepada Allah. Ya masyarul jin, wahai hamba-hamba Allah, keluar semua dengan izin Allah. Sambil tarik batukan ya. Sambil tarik batukan. Ayo, tarik batukan semuanya.
Terus. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Biasanya mereka banyak di pinggang, tepok-tepok pinggangnya sambil batukin lagi. Ayo Jin, ayo keluar seluruhnya kalian ya ma'syarul jin, keluar seluruhnya kalian hamba-hamba Allah. Tempat kalian di luar tubuh manusia, tempat kalian tidak di dalam tubuh manusia. Ayolah kalian wahai jin, ayo bangsa jin, kembali kepada tugas kalian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tugas kalian, yakni di mana Allah ciptakan kalian punya tugas yang sama dengan manusia, yakni ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bertobatlah kalian semua pada Allah wahai jin wahai hamba Allah. Siapapun kalian yang sampai detik ini masuk ke dalam tubuh manusia karena sebuah perintah sihir, maka saya batalkan sihir kalian. Allahumma abtalus sihr madfun. Allahumma abtalus sihr madfun. Allahumma abtalus sihr madfun. Allahumma abtalus sihr mu'allaq. Allahumma abtalus sihr marsyus. Allahumma abtalus sihr mashmum. Allahumma abtalus sihr manfukh. Allahumma abtalus sihr ma'kul. Allahumma abtalus sihr masyrub. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Keluar seluruhnya kalian ya ma'syarul jin. Terus semuanya. Ajak lagi semua yang di lehernya, tarik, coba batukan semuanya. Tarik Bu, semuanya.
Kayaknya Ustadz Sahal mesti ke rumah nih. Ya, tarik batukin semuanya. Tarik batukin, tepuk punggungnya. Semuanya keluar kalian ya ma'syarul jin. Ukhruj ya Allah. Kalian akan menjadi musuh-musuhnya Allah jika kalian terus membangkang kepada Allah. Keluarlah kalian semuanya ya ma'syarul jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bara'atum minallah bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Keluar semuanya kalian ya ma'syarul jin. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Seluruhnya hamba Allah ya masyhur jin. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Insyaallah jamaah, gimana rasanya? Ini coming soon ya. Insyaallah kalau nggak ada halangan, nanti MKI akan ngeluarin ayat-ayat ruqyah yang saya baca, entah dalam bentuk apa ya. Silakan. Insyaallah. Ini beberapa respon Ustaz di chat, ada yang ngantuk, kemudian sedih. Ini gimana Ustaz? Anak saya lagi tidur, tiba-tiba nangis nyambung nggak Ustaz? Bisa jadi. Kalau anak itu lebih ke ibu ya. Anak itu lebih ke ibu. Kalau misalkan anak-anak di bawah usia, di bawah masih belum dewasa, biasanya dari jalur ibunya. Kalau ngantuk itu memang dipaksa untuk seperti tidak mendengarkan ayat Ya, Quran gitu Ustaz. betul. Jadi jin berusaha untuk menggoda dan mengganggu biar
di kopi tidak mendengar tadi lantunan ayat-ayat ruqyah gitu ya. Nanti Kalau boleh sedih gimana? Kalau sedih dilihat gimana, Ustaz? surah Fussilat ayat 26. Jadi di surah Fussilat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan jin-jin yang kafir, orang-orang kafir, ketika mereka dibacakan Quran, mereka akan mengatakan, "La tasma'u li hadzal Quran." Jangan kau dengarkan ayat Quran yang sedang dibaca ini. Wal ghaufi, dan mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. Ada yang dibikin kesurupan, dibikin nangis, dibikin ngantuk, dibikin nggak mau dengar ayat Quran. Kenapa? La'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi memang ini bagian dari tipu daya. Batuk dan keringat kan, Ustaz. Kalau sedih ini ada hubungan dengan karakter jin di dalam tubuhnya nggak, Ustaz? Betul, betul. Jadi Jadi berpisah gitu ya. betul, Ustaz. Ada jin, kalau misalkan nangis berarti jinnya sedih tuh. Dia mau ditinggalin, dia mau berpisah. Terus ada juga yang ketika dia nangis, itu biasanya, jadi jin itu akan menunjukkan reaksi kepada kita pada saat ruqyah itu melalui kebiasaan kita di setiap hari. Misalkan ada punya kebiasaan marah-marah. Jadi biasanya jin itu ketika reaksi dia akan keluar marah-marah, ngomel, ngoceh aja. Ada yang dia punya kebiasaan dia nangis mulu. Karena gangguan jin itu juga, akhirnya jin akan menunjukkan reaksi nangis. Ada yang tiba-tiba dibikin sedih nggak jelas, tapi dalam gitu. Nah, ini bagian dari reaksi-reaksi ruqyah. Kalau jantung tidak beraturan saat ketika setiap Ya. kali ruqyah di kata Bu Dewi, kenapa itu, Ustaz? Betul, Ustaz. Itu reaksi juga, Ustaz. Oke. Itu bagian dari reaksi. Terus yang perlu diperhatikan jamaah adalah, misalkan, Ustadz saya nggak muntah. Reaksi ruqyah itu nggak harus muntah. Ada yang keluar keringat, ya, ada yang keluar keringat, ada yang sendawa atau gelegean ya kalau kata orang Jawa, atau tahak, dia tahak terus, itu reaksi. Terus ada yang keluarnya lewat keringat atau berasa hawa panas di tubuh kita, atau ada yang berasa kedutan atau kesemutan, atau tiba-tiba ada bagian yang berasa berat, jantung gak beraturan, itu juga bagian dari reaksi. Ada yang meneteskan air mata, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang pengen ketawa, itu juga reaksi. Bahkan kalau itu semua nggak dirasakan, ada reaksi yang paling sering dirasakan orang adalah hatinya jadi lebih tenang ketika ruqyah. Nah, itu juga bagian dari reaksi. Insya Allah, tabarakallah. Ya. Dan ketika reaksi itu berada di posisi tertentu di tubuh, itu ada hubungannya dengan posisi jin itu di sana, Ustaz. Betul, Misalkan di perut berarti jin itu kebanyakan bermukim gitu ya. Betul, Ustaz. Di sana gitu. Betul. Ini kayak perut kiri, sebelah kiri panas. Makanya tadi saya sarankan bagian-bagian yang nggak nyaman diusapkan, terus tarik semua arahin ke mulut, batukan. Nah, batukan itu untuk membantu mereka keluar. Karena hampir banyak yang saya temukan, jin itu ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, lewat aliran darah, lewat emosi, tapi kebanyakan jin itu nggak tahu dia harus keluarnya lewat mana. Ya. Oke, ini yang masuk, disebut bisa masuk nggak bisa keluar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tiap Sabtu kita berusaha untuk detox tadi ya. Komunikasi mengeluarkan bangsa jin kalau memang ada yang karena tetap kita memang tidak ada yang steril ya, semuanya akan tetap diganggu oleh bangsa jin, tapi ada yang masalahnya masuk dalam tubuh manusia. Nah, ada yang cuman jin korin ya yang mengganggu, dan itu memang berada di luar tubuh manusia. Nah, nanti ketika masuk dalam tubuh ini memang harus diwaspadai karena bisa mengganggu tubuh kita gitu ya. Dan itu banyak sekali indikasi-indikasi penyakit yang sesungguhnya berasal dari gangguan jin itu ya. Dibiarkan jin khodam menahun gitu ya, berada dalam tubuh, dalam aliran darah kita, tentu ini bisa berakibat berbahaya ya. Mudah-mudahan kita berusaha untuk meruqyah terus bersama Ustaz Sahal beberapa hari, dan mudah-mudahan juga bisa offline ya, jadi secara langsung bertemu Ustaz Sahal dan langsung mendapat pengajaran bagaimana meruqyah secara mandiri. Dan itu penting karena kita sesungguhnya disunahkan untuk bisa menguasai ruqyah sendiri-sendiri ya, artinya dengan cara meruqyah diri sendiri sebagai upaya untuk penjagaan
maupun ketika ada juga masalah kita berusaha untuk meruqyah diri sendiri, dan mudah-mudahan ini bagian dari jalan sunnah yang Allah ridhoi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan semua yang diajarkan oleh Ustaz Zahar menjadi sebuah pahala terbaik, pahala jariah, amal jariah bagi beliau. Amin Kita Allahumma amin. doakan kita Ustaz Amin. Zahar dalam keadaan sehat walafiat, dan terus istiqomah dalam dakwahnya, dan juga tentunya kita sebagai santrinya ya, terus istiqomah juga nih untuk ngaji Amin. tiap pagi. Dan insya Allah saya umumkan malam hari ini ada kajian bersama Ustadz Dodi Al-Jamali dan Ustadz Ruri tentang bagaimana hidup ini harus seimbang, life balance itu ya. Ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki keluarga kita, hidup bahagia dan sukses bersama keluarga, tentu menjadi harapan kita semua. Insya Allah nanti malam jangan sampai lewatkan. Tentu di besok pagi juga ada kajian bersama Ustadz Khairul Alam. Insya Allah kita akan mengkaji tentang surat Yasin. Kalau tadi banyak yang kemudian mengamalkan surat Yasin misalkan ya, tiap hari, kemudian ada yang juga malam Jumat dan lain sebagainya. Dan ini dengan adanya kajian tadabbur surat Yasin di besok pagi, insya Allah kita akan lebih memahami kenapa itu juga para ulama menjadikan surat Yasin begitu istimewa ya, karena ada banyak makna sekali, makna yang bisa kita tadabburi dalam surat ini. Dan jangan lupakan pagi hari kita selalu sisihkan harta kita untuk dakwah, infak fisabilillah bersama MKI. Mudah-mudahan ini jadi amalan rutin yang Allah ridho dengan amalan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabal amal idallah adma wa inqala. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah keistiqomahannya, mudawamahnya, terus menerusnya, wa inqala, walaupun sedikit kata Rasulullah. Jadi sedikit tapi ketika kita rutin menjadi sebuah kebiasaan, amal kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi bagian agar Allah ridho dengan kita semua. Dan ini sebuah harapan kita semua tentunya bagi orang beriman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi pengumuman insya Allah tanggal 3 Februari ya Bu Darni, Ustaz Dr. Fikri ya, kita akan ada khitan gratis, sudah ditutup sebenarnya ininya pesertanya, dan silakan jamaah yang ingin hadir. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu juga dengan Ustaz Sahal ya. Dan hadir insya Allah Besok tanggal 3 ya? Februari, 3 Februari. Minggu depan insya Allah, pekan depan. Sabtu depan, Ustaz. Izin. Ya. Izin. Dan juga mungkin mudah-mudahan banyak guru juga yang bisa hadir, kita bisa silaturahim. Saya minggu depan ada safar dulu. Nanti insya Allah kita kajiannya juga dalam tempat yang berbeda lah insya Allah. Spesial. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari jamaah, atas semua kontribusinya dan juga doa-doanya untuk kita semua. Mudah-mudahan gerakan dakwah dari MKI ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Termasuk orang yang ikut mendukung gerakan dakwah ini walaupun kecil, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua, baik pengurus maupun juga jamaah, tentu karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan menjadi orang-orang bertakwa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
Ini